Puji Tuhan, saudara, kita akan mulai ibadah meja roti sajian. Dan kita akan angkat pujian darah-Mu Yesus.
Memohon kasih dan rahmat-Mu, Engkau limpahkan bagi setiap pribadi kami umat-umat-Mu yang merindukan Roh Kudus tercurah dalam hidupnya. Alirkan rahmat-Mu saat ini dengan kuasa darah pengorbanan-Mu. Segala dosa-dosa kami Engkau tebus, Engkau kuduskan hidup kami, sehingga kami layak menerima Roh Kudus. Mari ya Tuhan, Engkau berkarya saat ini dalam pemberitaan firman-Mu ini. Engkau hadir sebagai juru selamat kami, penebus dosa kami, untuk menyelamatkan jiwa dan roh kami. Umat-umat-Mu Kau lepaskan dari segala dosa-dosa, dan Roh Kudus-Mu Kau curahkan bagi setiap kami. Engkau datang mencurahkan berkat-berkat rohani maupun jasmani ya Tuhan. Dan Engkau datang menjadi tabib, penyembuh dari segala sakit penyakit apapun. Engkau jawaban kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Engkau hadir menjawab setiap permasalahan kami. Lewat pemberitaan firman-Mu, segala masalah hidup kami terjawab. Masalah hidup kami tertolong oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Urapi hamba-Mu, hubungkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir dalam kehidupan kami hamba-Mu. Hubungkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah mengalir dalam kehidupan kami. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami. Berkat-berkat yang terbaik Kau limpahkan dalam kehidupan kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berbicara Engkau melalui hamba-Mu. Kami siap Engkau berkati, kami siap Engkau didik, Engkau latih, kami siap Engkau bekali, kami siap Engkau berkati di setiap langkah hidup kami. Yang sakit oleh kuasa bilur-bilur-Mu, siap Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita merindukan kehadiran Tuhan Yesus Kristus untuk melepaskan kita dari segala dosa-dosa, dan Dia sebagai juru selamat dalam kehidupan kita. Dan kita merindukan Dia sebagai tabib, penyembuh dari segala sakit penyakit kita. Dia turun sebagai anak Allah yang hidup, yang penuh kuasa. Saudara, Dia mau berkat-berkat rohani menjasmani. Kita merindukan hadiratnya itu, kuasanya itu senantiasa hidup, hadir dalam hidup kita, hadir di tengah-tengah keluarga kita, hadir di tengah-tengah ibadah ini. Puji Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dalam ibadah meja roti sajian ini. Saudara, Tuhan itu sangat murah untuk umat manusia. Segala kebutuhan umat manusia disediakan dengan hadirnya Dia menjadi manusia. Jadi tema yang saya lanjutkan itu giat untuk menerima kuasa dari Tuhan. Subtema penuh kerinduan untuk menerima Roh Kudus. Mengapa subtema ini masih dilanjutkan? Karena Roh Kudus itu sangat penting untuk dimiliki setiap pribadi, orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita akan membaca dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang keempat. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Lanjut. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Terima kasih. Jadi saudara, keluarga Kornelius itu sangat menggebu-gebu, merindukan hidupnya itu dipenuhi Roh Kudus, senantiasa dipimpin, dituntun, diberkati, ditolong oleh Roh Kudus. Dia tiap malam jam 3 itu sudah berdoa, mengetuk pintu kemurahan rahmat Tuhan. Karena sangat rindunya dia ketemu dengan Allah. Akhirnya saudara, dia itu bermimpi ditemui malaikat.
Untuk yang minggu lalu ini sudah disampaikan. Dia katakan, Cornelius, ibadahmu dan sedekahmu diingat oleh Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sekarang perintahkan beberapa orang mengundang orang yang namanya Simon Petrus, gitu kan? Sudah saya sampaikan itu. Di saat Simon Petrus itu diundang ke situ, dia mendengarkan pemberitaan firman mengenai Yesus Kristus yang disalibkan itu untuk menanggung kesengsaraan umat manusia, memikul dosa-dosa umat manusia. Yang percaya di dalam nama Yesus Kristus itu dosa-dosanya dihapus dan dianugerahi keselamatan. Seiring itu, dalam pasal 10 Kisah Rasul itu, Roh Kudus dicurahkan dalam hidup mereka. Seiring mereka mendengarkan firman itu, karena di saat itu mereka sangat haus, merindukan keselamatan yang abadi dari Tuhan. Akhirnya Roh Kudus menguasai dan Roh Kudus membaptis mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Mengenai bahasa roh, saudara, 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 4 kita baca lagi di sana, supaya kita kalau mendengarkan orang berbahasa roh itu tidak mencela. Kita baca, silakan. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai ayat 4. Sekali lagi tentang karunia roh, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh itu berkata-kata kepada Allah. Tidak ada orang yang mengerti rangkaian bahasa roh itu. Mengartikan tidak ngerti, kecuali kalau orang tersebut yang di sebelahnya atau kepalanya diberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya, terus, tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Terima kasih. Jadi siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh itu berkata-kata kepada Allah. Doanya itu dengan bahasa yang tidak bisa dipahami oleh manusia, mengungkapkan sesuatu yang rahasia, dinaikkan pada Allah. Nah, itu yang kedua, orang itu dirinya itu dibangun. Kekuatan yang dari Allah itu membangun, ya, membangun. Itu bahasa roh itu. Jadi orang itu sedang berkata-kata dengan Allah sendiri. Jadi jangan sampai ada orang yang mencela, merendahkan, jangan. Karena orang itu sedang berurusan dengan Tuhan, sedang berbicara pada Tuhan, sedang berdoa, mengutarakan semua beban-beban dalam hidupnya. Akhirnya, buktinya terbangun kekuatan dalam dirinya. Karena kekuatannya terbangun, bisa menghadapi hari-hari yang akan datang. Roh Kudus menuntun langkah hidupnya. Jadi kalau saudara diberikan karunia untuk berkata-kata dalam bahasa roh, pakai untuk saudara mengutarakan isi hati, doa-doa, beban-beban yang saudara ungkapkan itu.
Ini saya sampaikan berulang kali saat Roma pasal 8 ayat 26 ini. Ya, baca di sana dulu supaya ayat ini bisa saudara ingat-ingat bahwa Roh Kudus turut bekerja. Silakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi tidak terucapkan dengan bahasa akal manusia. Itu yang dimaksud. Jadi di saat kita ini menghadapi permasalahan hidup yang sangat berat menekan, kalau saudara bisa datang sujud kepada Tuhan, mengutarakan doa dalam bahasa roh, kemenangan setiap langkah saudara, saya akan kita rasakan bersama. Amin. Buktinya ini ayat yang ini ya, ayat yang ke-28 kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini jadi Roh Kudus turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini disampaikan berulang-ulang kali supaya betul-betul firman mendarat di dalam hati, sehingga diimani, diyakini, bangun tidur aku percaya Tuhan turut bekerja dalam hidupku, menolong aku, memberkati aku. Haleluya. Luar biasa saudara, ini berkat Tuhan. Jadi Roh Kudus itu roh yang maha besar. Nah sekarang saudara diingatkan seperti ini. Di dunia ini ada roh Allah, ada roh manusia, ada roh malaikat, ada roh setan. Malaikat terang, setan itu malaikat yang sudah memberontak kepada Allah. Itu dicampakkan dari surga di bumi ini. Nah setan itu tidak memiliki tempat di surga, tidak punya tempat di sana. Hanya menggoda manusia, menarik manusia supaya terjerumus dalam dosa. Setan itu tempatnya di neraka nantinya. Sebab itu menggoda manusia supaya melawan Allah, berbuat dosa. Tetapi Tuhan itu penuh belas kasihan. Jadi roh manusia itu bisa disusupi roh setan, tetapi bagi orang-orang yang percaya kuasa darah Yesus Kristus, dosa-dosanya dihapus, disucikan, sehingga Roh Kudus masuk dalam hatinya. Kalau Roh Kudus masuk di dalam hati saya, hati saudara yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu, Roh Kudus masuk, memetraikan kita, dimetrai oleh Roh Kudus itu. Efesus pasal 1 ayat 13 ayat 14, Roh Kudus menjamin kita sampai kita ini mendapatkan semua yang dijanjikan oleh Allah. Amin. Nah, jadi Roh Kudus roh yang maha besar, roh yang maha sempurna. Sekarang yang sedang kita pelajari, yang kita sedang dengarkan firman Tuhan ini mengenai Roh Kudus, roh Allah yang maha besar. Dia adalah kemahakuasaan Allah. Kuasanya meliputi seluruh alam semesta, seluruh kerajaan surga. Dia menguasai. Amin. Roh Kudus itu
bekerja dengan waktu yang sama. Dia bisa, dia hadir di sini, dia hadir di Papua, ada di Nias, ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada di Amerika, dalam waktu yang sama, meliputi seluruh alam ciptaan Allah. Dia tidak terbatas. Pada waktu penciptaan, Kejadian pasal 1, pada mulanya Allah menciptakan alam semesta ini, belum berbentuk, kosong, gelap gulita. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kejadian pasal 1 dari ayat 1 sampai 3 itu, ayat 3-nya Allah bersabda, jadilah terang, maka terang itu jadi. Karena apa? Sang sabda, firman itu dirami, dihidupkan oleh Roh Kudus. Jadi sekarang ini Roh Kudus ada di tengah-tengah kita. Kalau saudara katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan Tuhan turun dalam hidupku, Roh Kudus menghidupkan perkataan saudara. Kuasa itu menolong saudara. Amin. Amin. Saudara yakin hal ini? Pembelaan Allah akan dinyatakan dalam kehidupan saudara. Saatnya kita menerapkan kebenaran firman Allah ini. Jadi Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Besar ada dalam hati kita. Karena kehadiran Yesus Kristus itu pertama menebus dosa kita, disucikan hidup kita. Yang kedua dianugerahi keselamatan. Yang ketiga Roh Kudus bertahta dalam hati kita. Kita dibaptis oleh Roh Kudus itu. Dia tabib pembaptis Roh Kudus. Juga dia tabib di atas segala tabib. Dia penyembuh, baik jiwa dan roh kita disembuhkan, tubuh kita disembuhkan. Amin. Nah, diberikan pengertian untuk semua supaya memahami hal ini. Kalau kita percaya Roh Kudus itu mengalirkan kuasa bilur-bilur Kristus menyembuhkan. Kalau saudara makan obat, misalnya tolak angin dan sebagainya, saudara ke dokter, saudara tidak berdosa. Karena tenaga-tenaga medis itu dianugerahi oleh Tuhan untuk menolong masyarakat pada umumnya. Jadi kita percaya ada mujizat kesembuhan, ada mujizat pertolongan keajaiban, kita percaya. Jadi sekali lagi saudara, kalau misalnya makan di Colgen, makan tolak angin, obat-obat yang lain yang saudara pas petunjuk dokter, saudara makan, sebelum makan berdoa dulu. Amin. Supaya diberkati untuk kesehatan, kekuatan. Jadi Roh Kudus itu Roh yang Maha Besar, Roh Allah yang Maha Kuasa. Kuasanya tidak terbatas. Jadi di saat saudara ibadah, percaya kehadiran Tuhan menyelamatkan kita, menolong kita, membela kita, mengurapi kita dengan Roh Kudusnya. Kehadirannya Dia memberkati kita, baik tubuh, jiwa, dan roh kita diberkati, memberkati usaha kita diberkati, menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Nah, kuasa ini kita rindukan selalu hadir dalam hidup kita, hadir di tengah-tengah keluarga, hidup nikah, buah nikah, putra putri, cucu, cicit, saudara, dihadirkan Roh Kudus. Minta Roh Kudus hadir, memimpin, menuntun, menolong, membimbing di segala hal. Itu karya Roh Kudus sangat luar biasa.
Waktu itu sudah dijelaskan mengenai peranan Roh Kudus. Nah, sekarang kita baca dalam Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Yang pertama itu adalah kamu jadi kuat di dalam Tuhan. Itu kuat, kekuatan semakin kuat itu di dalam Tuhan. Haleluya. Usia bertambah memang bisa bertambah. Rasul Paulus katakan, sekalipun secara jasmani aku semakin merosot, tetapi di dalam rohku diperbarui dari hari ke hari. Diperbarui semakin diperbarui semakin kuat. Itu di dalam Kristus. Ya, terus lanjut. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketompong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doa itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Terima kasih saudara. Tadi dari sampaikan mengenai malaikat yang jatuh. Malaikat yang jatuh itu memiliki hierarki. Sebab itu di sini katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis, roh-roh jahat itu. Nah, pertama ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah. Yang dinamanya pemerintah bukan pemerintahan secara jasmani, tetapi pemerintahan setan. Pertama itu yang namanya Lucifer, itu pusat pemerintahnya setan. Di bawahnya 7 penguasa, di bawahnya lagi penghulu-penghulu, di bawahnya penghulu-penghulu itu roh-roh jahat di udara. Ini yang harus dilawan. Nah, sekarang bagaimana cara melawannya? Ambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Salah satunya yang menghidupkan senjata Allah itu Roh Kudus. Kuasa darah Yesus Kristus itu menghancurkan kuasa setan. Sekarang bagaimana menerapkan itu? Karena setan itu kerjanya memberikan orang itu ragu, bimbang, cemas, hatinya gusar. Kalau kita sudah menerima Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Kuasa, gimana? Roh Kudus kan bertata dalam hati kita. Hati jangan mudah gusar,
jangan mudah bingung, jangan mudah cemas. Sekarang kalau melihat situasi, mendengar sesuatu yang membuat bimbang ragu, ini sekarang pergunakanlah dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Perisai yang kita imani Tuhan yang Maha Kuasa. Dia mengutus Roh Kudusnya untuk menolong menyertai kita. Tuhan yang Maha Kuasa itu, Dia turun ke dunia menjadi manusia. Dia membawa berkat yang agung, berkat pengampunan dosa, berkat keselamatan, berkat urapan Roh Kudus, penyertaannya, berkat kesembuhan. Ini kita minta hadir dalam kehidupan kita. Nah sekarang untuk Dia mentransfer kekuatan, 2000 tahun yang lalu Dia mati disalibkan. Itu darahnya untuk menghapus segala dosa-dosa, mencabut hukuman yang harus diterima oleh orang berdosa itu, dicabut oleh kematian Kristus, sehingga dengan kuasa kebangkitannya orang itu dibebaskan. Diterapkan ini iman kita. Kuasa darah Yesus Kristus hancurkan iblis dan konspirasinya. Iblis dan konspirasinya itu biasanya dia memakai orang-orang yang bersekongkol dengan iblis, melepaskan santet, tenung, guna-guna dan sebagainya. Itu bisa ditangkal dengan saudara memperkatakan kuasa darah Yesus Kristus hancurkan iblis dan konspirasinya. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus melindungi aku, melindungi keluargaku. Saudara perkatakan itu. Nah, kuasa iblis itu, setan biasanya di situ kan ada pemerintahan, penghulu, penguasa, penghulu, roh jahat di udara. Kalau memberikan rasa takut, bulu kuduk merintih dan sebagainya, saudara perkatakan kuasa darah Yesus Kristus, iblis nyangkau dari tempat ini, dari hadapanku, dari sekeliling rumahku ini, dari tempat tinggalku ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa dari Yesus Kristus hancurkan iblis dan konspirasinya. Itu diperkatakan. Atau begini, kalau saudara menghadapi situasi keluarga kok tidak tenang, berperkatakan kuasa dari Yesus Kristus hancurkan iblis yang mengganggu keluargaku, mengganggu anak-anakku dan sebagainya. Diusir dalam nama Yesus Kristus. Tempatku bersih dari kuasa iblis dan konspirasi. Amin. Ini diterapkan. Perkataan saudara, perkataan kita ini disertai oleh kuasa Roh Kudus dihidupkan. Kalau saudara perkatakan iblisnya, dia pergi, iblis itu akan pergi. Kalau saudara katakan lepas dari orang ini, jangan, orang yang diikat setan nanti akan dibebaskan dari setan. Diperkatakan dengan iman. Amin. Nah, itu untuk melawan segala tipu muslihat iblis dengan memperkatakan kuasa darah Yesus Kristus. Rasa takut, kalau dorong misalnya di rumah sendiri tidak berani, jalan sendiri di tempat yang gelap tidak berani, sudah membawa baterai, lampu masih takut, sudah perkatakan kuasa darah Yesus Kristus. Iblis nyangkut, tinggalkan tempat ini, tinggalkan.
lingkunganku ini, kuasa dari Yesus Kristus, hancurkan iblis, bersih tempat ini dari kuasa iblis dan konspirasi. Saudara berani diberikan keberanian. Amin. Nah saudara, saya mau kesaksian ya. Mungkin pernah saya bersaksi. Saya dulu itu sebelum mengikut Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya itu penakut. Betul, penakut. Kalau ingat, saya asli kelahiran Yogyakarta. Daerah sana itu kalau malam Selasa Kliwon, hari Selasa Kliwon itu kan bahasa Jawa itu, Jumat Kliwon. Kalau ingat itu saya tidak berani keluar rumah. Malam itu tidak berani. Pernah saya sudah di jalan mau pergi tempat teman, ingat itu malam Selasa Kliwon, saya balik pulang, cepat-cepat pulang, karena banyak orang percaya, kepercayaan itu malam Jumat Kliwon, Selasa Kliwon, setan-setan bermunculan. Baru takut. Tapi sejak saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya rasa takut itu hilang. Yang ada sukacita, damai sejahtera dalam hati saya. Bahkan saya sering diminta tolong kalau ada orang yang keganggu setan, saya usir setan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis keluar dari orang ini. Setan itu keluar pergi. Karena Roh Kudus lebih besar daripada roh setan. Jadi setan itu adalah malaikat yang memberontak kepada Allah. Itu setan. Setan iblis, tetekan, gunung pringis, glundung pringis dan sebagainya. Saudara, rasa takut cemas itu dibuang, disingkirkan oleh darah Yesus Kristus. Gini nih yang saya sampaikan, sudah memahami? Kalau sudah memahami, sangat diberkati Tuhan. Kita lanjutkan lagi sekarang. Roma 8 ayat yang ke-14 sampai 17. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Allah yang memimpin orang itu jadi menjadi anak-anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, anak Allah dilahirkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya terus, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya menderita bersama Kristus itu kita meninggalkan tabiat kehidupan lama, menyalibkan daging, perbuatan-perbuatan daging. Nah, kalau orang itu di dalam hidupnya menjadi tahta Roh Kudus, itu ada buah-buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, dan sebagainya. Nah, saudara, kita ini menjadi ahli waris kerajaan surga yang berhak menerima janji-janji Allah. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29. Coba baca. Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 29.
Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Iman di dalam Yesus Kristus, saudara, Bapak, Ibu, adik-adik semuanya. Baik saudara yang mengikuti melalui YouTube dalam ibadah menjalankan sajian ini. Karena saudara percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ini menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Luar biasa. Terus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Ini saudara, kita ini percaya dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Kita berhak menerima waris. Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini menjadi berkat untuk kita semua. Waktu sangat penting, setiap hari mintalah Roh Kudus selalu bertahta dalam hati, memimpin langkah hidup kita. Roh Kudus adalah roh yang maha besar, roh yang maha kuasa. Dia sanggup menolong, membela kita. Amin. Mari kita nyanyikan pujian Rohmu yang hidup. Amin. Haleluya. Rohmu yang
jiwaku tenang bersamamu, jiwaku tenang bersamamu, dalam naungan Rohmu yang kudus pulihkanku, Rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damai, ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan, ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai, yang menyertai-Ku Tuhan, yang menyertai. Buka hati, jamaahmu dalam berdoa di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu. Buka hati, buka hati, jamaahmu selalu di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di atas-Mu. Buka hati Tuhan, yang Roh-Mu Kau curahkan bagi kami. Jamaah-Mu selalu di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidup di atas-Mu. Kami puji, kami muliakan Engkau yang layak disembah, Roh Kudus, Roh yang Maha Besar. Terpuji, terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau Roh Kudus, Roh yang Maha Dahsyat, Roh yang Maha Kuasa. Mari mengalir, menguasai tubuh, jiwa dan roh kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus hadir, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memenuhi setiap pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau sebagai imam besar Tuhan, Kau hadir melayani ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau hadir sebagai tabib penyembuh, sebagai tabib pembaptis Roh Kudus. Kembali pada posisi awal, kembali kepada kesetiaan-Mu semua. Kemuliaan Tuhan tidak akan diberikan kepada yang lain. Sendiri
Bangkit, bangkit, bangkit bersama Kristus. Bergerak melangkah bersama Kristus. Dalam kuasa setan iblis ditampakkan ke Hades. Gusti, murahan kamu untuk kasih tanah. Beri nama Gusti sekali nama dia lama katakan ya Gusti segera ampuni kami, basuh kami dengan darah-Mu. Dia lama katakan Engkau hadir untuk menganugerahkan keselamatan, menganugerahkan pengampunan dosa, menganugerahkan keselamatan abadi, menganugerahkan urapan Roh Kudus. Engkau menjadi tabib penyembuh. Engkau datang untuk memberkati kami. Berkat Roh Kudus berjasa Engkau limpahkan bagi kami. Kesaksian dalam pelayanan diakonia dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam perkataan para hamba-Mu mengikat dan melepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus, karena Allah Roh Kudus, Roh yang Maha Besar bertahta dalam hati jiwa roh hidup ini.
menjadi tahta Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, Allah Roh Kudus memberi kekuatan kami supaya kami kembali pada posisi panggilan pilihan-Mu. Engkau pilih, Engkau berkati dan menjadi berkat untuk segala suku, kaum, bangsa dan bangsa, seperti yang dialami oleh Yusuf. Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Surgawi, Engkau memberkati perjamuan kudus, netralisir oleh kuasa darah pengorbanan-Mu, dengan kuasa kebangkitan-Mu, seiring kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan, kami mendapatkan hidup yang kekal. Kami mendapatkan kuasa kebangkitan-Mu, kami mendapatkan penyertaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman yang lain Kau rapi dengan kuasa-Mu, supaya telah menjadi berkat bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami memegang tubuh Tuhan, pengorbanan di Bukit Joljota sangat agung, sangat mulia, sangat dahsyat untuk memberkati kami, menolong kami, membela kami, melimpahi kami dengan berkat-berkat rohani dan jasmani, melimpahi kami dengan kesehatan oleh kuasa bilur-bilur yang berdarah, yang sakit disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak-Mu, bahkan siapapun mereka yang mengharapkan kesembuhan melalui mereka mengikuti ibadah dimanapun mereka berada, ibadah yang kami adakan, kapanpun mereka, kalau mereka mengikuti perjamuan suci, Tuhan jamah, sembuhkan kekuatan keberuntungan dari Tuhan atas hidup mereka, seperti Engkau memberkati kami semua di sini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara, kita dengar firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maha suci Tuhan Yesus, terima kasih atas rahmat-Mu, anugerah-Mu, pengorbanan di Kalvari. Kami bersyukur. Terima kasih. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita terima dengan penuh keyakinan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di dalam surga atas rahmat, anugerah, kuasa, pertolongan-Mu yang Kau curahkan bagi setiap pribadi kami, hamba-Mu. Kekasih-kekasih-Mu biji mata Allah sendiri, baik kami yang berkumpul saat ini dalam tempat ibadah, anak-anak-Mu yang akan mengikuti mulai tayang YouTube di tempat masing-masing dari Indonesia ini sampai mereka di berbagai benua laut, mereka berkati mereka dengan kasih, rahmat dan anugerah. Berkati bangsa negara Indonesia, berkati pejabat-pejabat negara, berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Makro Amin, diberkati
disertai dilindungi dengan kuasa Tuhan. Seluruh jajaran pemerintah dari pusat sampai di daerah-daerah, seluruh jajaran keamanan TNI Polri diberkati, baik para dokter, tenaga kesehatan diberkati mereka dari setiap tempat pusat, dari tempat mereka berada, mereka yang ada di perbatasan-perbatasan, lawat mereka, sertai mereka. Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia menjadi berkat untuk bangsa-bangsa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lawatan Tuhan terjadi untuk Indonesia. Masyarakat Purwonegoro diberkati, tetangga kanan kiri, lingkungan kami diberkati. Seluruh rakyat Indonesia lawat Tuhan, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima puji, hormat, syukur bagi Kau. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perjamuan suci. Terima kasih buat kesembuhan. Terima kasih buat pertolongan, pembelaan. Terima kasih buat berkat-berkat curahkan bagi kami semuanya. Segala usaha pekerjaan tangan anak-Mu Kau buat berhasil. Kami serahkan seluruh persembahan-persembahan kami, baik 1/10 buah sulung, persembahan ucapan syukur kami unjukkan kepada-Mu. Tuhan membuka tingkat-tingkat berkat dari langit, dari bangsa-bangsa, dari seberang lautan. Dalam usaha pekerjaan tangan dilimpah dengan berkat-berkat terbaik. Segala bentuk belalang pelahan, segala kuasa iblis dan konspirasinya, darah Yesus Kristus hancurkan iblis. Kalau kuasa-Mu dicampakkan ke Hades. Anak-anak-Mu disertai oleh kuasa Roh Kudus. Para malaikat-Mu berkemah, menjaga, melindungi, membentengi setiap kami anak-anak. Terima kasih. Telah puji, hormat, syukur bagi Bapa surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudariku kekasih-kasih Tuhan, terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus limpah dalam kehidupan kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Immanuel, Allah beserta kita dalam kekuatan urapan Roh Kudus-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa mohon berkat-berkat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.